Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Zaldi Dinero dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak. Jadi yang pertama, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri pajak: yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayarkan. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara, beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dari sisi ekonomi dan hukum, pajak dari perspektif ekonomi ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat warga negara kepada sektor publik masyarakat. Yang kedua, pajak perspektif hukum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Adapun fungsi-fungsi pajak, yang pertama, fungsi anggaran. Artinya sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, regulasi. Artinya alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang keempat, fungsi pemerataan, yaitu pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak secara berkala. Yang termasuk dalam pajak langsung adalah pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan. Pajak tidak langsung hanya dikenakan saat waktu tertentu. Contohnya, pajak penjualan barang mewah hanya terjadi apabila pemilik menjual barang mewahnya. Berdasarkan subjek dan objek pajak. Berdasarkan subjek dan objek, pengertian pajak dibagi menjadi dua. Pajak objektif, pajak yang dikenakan atas sebuah objek. Contohnya,
adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea cukai, dan lain-lain. Pajak subjektif. Pajak yang dibebankan kepada subjek contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Berdasarkan instansi yang membebankan, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pusat dan daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal terkait. Pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan masuk ke dalam jenis ini. Pajak daerah. Pajak jenis ini disetorkan kepada pemerintah daerah atau Pemda. Yang terkena pajak ini tentunya hanya masyarakat dalam wilayah pemerintahan daerah tersebut. Contoh pajak daerah adalah pajak tempat hiburan, pajak restoran, pajak objek wisata, dan lain-lain. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.